Mari siapkan hati dan pikiran kita. Ayo kita hitung mundur. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mulai. Selamat Paskah. Di suatu desa yang indah dan nyaman, ada sebuah keluarga yang sangat harmonis, bahagia, dan taat beribadah. Tetapi suatu ketika, semua keadaan menjadi berubah secara tiba-tiba. Semenjak sang ayah terkena PHK karena adanya pandemi COVID-19. Keluarga itu semakin kacau, tidak ada damai sejahtera, dan semakin menjauh dari Tuhan. Di suatu malam yang sunyi, tiba-tiba suasana rumah keluarga Pak Anang menjadi mencekam dan tidak ada damai sejahtera. Aduh ya. Bu, ayah pulang. Mulailah ralah rangros. Ngaileh pak, mulai ragowo duit kok malah mabuk ae. Terus karepmu piye? Wong wedok kakek ngomong ae. Aku iki yo stres padha wae mikirno ga ono penggawean. Nek sampean stres terus mabuk-mabukan, apa ya terus ana solusine? Iso meneng apa ora? Jangan ayah. Karena hampir setiap hari keluarga itu bertengkar, sang anak semakin hari semakin tersiksa mentalnya, sehingga ia menjadi jatuh sakit karena melihat kondisi keluarganya yang semakin parah. Di sisi lain, di sore hari yang cerah, tetangga keluarga Pak Anang yaitu keluarga Pak Aris sedang santai di teras rumah. Keluarga Pak Aris mempunyai sifat seperti pada dunia terbalik. Nah, sama seperti itu sifat keluarga Pak Aris. Pak, krungu apa ora tetangga sebelah kae? Pusat bendino kok tukaran ae. Biasalah, wong nek ora duwe duit. Saiki anake malah lara nemen kok. Masa le Bu? Ya iku sing jenenge wong nek wis tiba ketiban tangga, ya toh? Iya yo, Pak. Biyen ae pas ije duwe duit mlepuke sakpure. Saiki piye ah? Ayah, ibu, boleh nggak aku jenguk Diva? Nggak usah ke sana. Ndak ketularan melarat. Itu menular. Ah, kayak virus corona aja menular. Bu, bener keadaane Glenn. Ayo udah tilik wis para apa keadaane? Ya wis tak ngono. Ayo mrono. Akhirnya keluarga Pak Aris datang ke rumah keluarga Pak Anang untuk menjenguk Diva dan dengan maksud serta tujuan lain juga. Sopo asing moro? Pak Aris, Bu Jevis, Glenn, monggo mlebet. Monggo Mas Aris. Piye keadaane Diva saiki? Wah, ora mari-mari. Wis tak presakno ngombe obat, yo ora ono kaceke rek, Kang. Nang, aku duwe kenalan wong pintar sing wis terbukti top chair. Kowe gelem apa ora? Iya, Kang, tenan. Tapi aku ora di duit rek, Kang. Piye? Nek masalahku gampang, soal gaya aku sing tanggung. Iya, Kang. Iya, tenan lho ya. Iya. Apa mbok gowo nek ndi? Wis go kowe tompor sik ae. Sing penting anake dhewe mari. Aku ora setuju nek apa mbok dukono. Walaupun ayahnya Diva ngotot untuk membawa Diva ke dukun, namun ibunya tetap menolak dan lebih memilih untuk mengundang pendeta dan aktivis gereja untuk mendoakan Diva. Oleh karena iman dan percayanya, Diva pun sembuh dan ayahnya menjadi sadar, kemudian bertobat, bahkan sudah mendapat pekerjaan baru.
domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, Kami datang ke hadirat-Mu pada sore hari ini, Tuhan. Membawa hati kami yang hancur. Biarlah hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Semua jemaat Tuhan menyembah. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku dipikulnya, dan kesengsaraan kita yang ditanggungnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Yesaya 53 ayat 5.
tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia dirembukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat Paskah. Baik, sebelum kita lebih lanjut lagi untuk masuk dalam perayaan Paskah pada sore hari ini, karena nanti akan ada acara yang lebih seru lagi, kita akan buka dulu acara ini dalam doa yang akan dilanjutkan nanti setelah doa pembukaan adalah sambutan dari Ketua Panitia. Oleh Bapak Ketua Panitia, waktu dan tempat dipersilakan. Shalom. Kami mohon semua Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Monggo kita bangkit berdiri, kita buka di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas segala anugerah yang telah Engkau limpahkan buat kami sampai dengan hari ini dan sampai dengan saat ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami kekuatan. Ini adalah bukti nyata di mana kasih Tuhan begitu melimpah buat kami jemaat-Mu GTJ Tawangrejo. Sore hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur yang sebesar-besarnya karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Kami boleh merayakan Paskah di mana Engkau telah mati untuk menebus setiap dosa kami ya Tuhan. Berkati acara kami hari ini, awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan, dan mujizat Tuhan kiranya boleh menyertai dalam setiap hidup kami. Berkati setiap tim yang telah turut ambil bagian
di dalam perayaan Paskah sore hari ini. Baik tim pujian, baik tim musik, ataupun tim dokumentasi, dan tim yang lain seperti perlengkapan dan juga konsumsi. Kami serahkan semuanya ke dalam kasih karunia Allah Bapa yang kudus, damai sejahtera Engkau limpahkan buat mereka. Dan terlebih ya Tuhan, kami juga menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan di dalam acara Paskah sore hari ini. Berkati Bapak Pendeta Siswanto yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai beliau sebagai perpanjangan lidah daripada Engkau ya Tuhan, sehingga firman-Mu tertabur dan menjadi benih yang unggul di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan acara kami ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat sore. Shalom. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu jemaat yang telah mendukung di dalam suksesnya kegiatan Paskah hari ini. Tentunya tanpa Bapak Ibu semua, acara Paskah tidak akan menjadi meriah. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada semua tim dari panitia. Ini adalah panitia yang luar biasa. Kenapa? Sekalipun kita hanya koordinasi atau rapat cuma satu kali, tetapi kegiatan Paskah pada sore hari ini boleh berlangsung cukup meriah dan sungguh luar biasa. Untuk selanjutnya dalam acara Paskah sore hari ini biarlah setelah kita ada di tempat ini dan kita boleh merayakan Paskah di mana Tuhan telah rela mati menebus dosa kita, menjadikan kita semua jemaat GTJ Tawangrejo menjadi jemaat yang lebih luar biasa lagi. Amin. Akhir kata Bapak Ibu, seluruh jemaat, kami mengucapkan terima kasih dan juga kami mengucapkan selamat Paskah tahun 2021. Tuhan memberkati. Waktu selanjutnya kami serahkan pada Bendang. Oke, terima kasih buat Mas Anis yang sudah menyampaikan sedikit pidatonya. Baik, siapa yang siap untuk melanjutkan acara ini? Siap ya semuanya? Siap untuk memuji Tuhan? Siap? Kalau siap bangkit berdiri. Silakan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara semuanya. Silakan bangkit berdiri. Sebelah sini juga bangkit berdiri ya semuanya. Oke. Tapi sebelum kita memuji Tuhan nih, saya biasa kan kalau mimpin pujian pasti ada yel-yel, ya kan? Kalau saya bilang, apa kabar? Jawabannya luar biasa. Kalau saya bilang Tuhan Yesus, jawabannya dahsyat. Siap ya? Kita uji coba dulu. 1, 2, 3. Apa kabar? Luar biasa. Tuhan Yesus. Kurang kompak. Mungkin karena pakai masker ya. Oke, gak apa-apa. Sekali lagi, mungkin drumnya boleh dimainkan ya biar lebih seru ya Mas ya. Oke, ready? 3, 2, 1. Apa kabar? Tuhan Yesus. Apa kabar? Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang luar biasa. Mari kita memuji Tuhan. Sebab Dia hidup, maka hari esok ada. Pengharapan kita di dalam Tuhan itu pasti. Amin. Yuk kita bersorak karena Yesus sudah bangkit dan hidup untuk selamanya. Tepuk tangan semuanya.
dibebaskan dengan dosa. Tetapi Kristus telah menebus kita. Artinya apa? Hidup kita bukan milik kita lagi, bukan? Jadi suka-sukanya Tuhan ya. Mau sedih, mau senang, punya duit, nggak punya duit, nggak boleh ngeluh. Kan suka-sukanya Tuhan. Ya kan? Kita punya iman. Karena kita memiliki Allah yang bangkit. Semuanya tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3, go. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Katakan Allah bangkit. Allah bangkit. Bersoraklah. Hey. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh diapakan? Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Serahkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuhmu. Selamatkanlah umatmu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit. Bersorak. Hey. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya. Dipersilakan Bapak Ibu Saudara semuanya untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menikmati acara selanjutnya. Berikut adalah penampilan dari anak-anak pemuda remaja dan anak-anak sekolah minggu. Selamat menyaksikan lanjutan dari drama sebelumnya. Stay tune. ...24 April 2021 sedang ada perayaan Paskah di gereja. Keluarga Anang dengan wajah gembira datang ke gereja untuk merayakan Paskah. Sesampainya di depan gereja, keluarga Anang bertemu dengan 4 aktivis gereja. Halo Pak Anang, pripun kabare? Wah, saya Mas, puji Tuhan. Wah, sakniki kok benten to cahayane, rodok sumringah. Enten apa to, Pak? Lah iya toh, kan Kristus wis bangkit dari kematian. Mosok awak dhewe ora bangkit? Pada waktu mereka bercakap-cakap, tiba-tiba keluarga Pak Aris datang menghampiri mereka. Wah, apa ana banjir gede iki Anang lunga nek gereja? Bu, jangan menghakimi. Pak Anang saiki pun berubah. Nggih Bu,
Mari bertobat, Bu. Yesus sudah mati bagi kita dan menebus dosa kita semuanya. Kita jangan saling menghakimi, namun kita harus saling menguatkan dan mendoakan. Kita harus bisa menciptakan damai di antara sesama, karena itulah yang dihendaki Tuhan bagi kita. Gitu Pak Aris. Nggih. Bener kui. Bagaimana kalau kita masuk dulu? Ono Pak Sis. Wih, ono apa kok rame-rame iki? Monggo lho Pak, Bu, kula mlebet rumiyin nggih. Monggo wae, Pak. Berikan tepuk tangan yang luar biasa dong. Saya percaya mereka itu sangat bertalenta ya. Cuman kita harus terus membantu mereka untuk menggali setiap talenta yang Tuhan berikan kepada mereka. Sangat luar biasa. Bapak Ibu tentunya bangga bukan? Saya aja bangga sama mereka. Oke. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya sebuah perayaan, bukan hanya sebuah drama atau puisi, namun terlebih lagi Tuhan, pada sore hari ini kami inginkan firman-Mu yang menjadi makanan rohani Tuhan bagi kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku, berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk
Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di ibadah Paskah pada sore hari ini. Karena salib-Mu kami menang. Karena salib-Mu kami dibebaskan dari belenggu dosa. Karena salib-Mu kami hidup, dan karena salib-Mu kami memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyatakan damai sejahtera yang telah kami terima dari Engkau ya Tuhan. Kesempatan sore ini Tuhan, kami jemaat GTJ Tawangrejo bersama-sama ibadah merayakan Paskah, dan kami serahkan waktu kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menyiapkan, membuka hati dan pikiran kami untuk kami menerima kebenaran firman Tuhan yang kudus. Kami percaya Tuhan, setiap firman yang kami dengarkan akan membuat hati kami sukacita. Setiap firman Tuhan yang kami renungkan bisa menuntun hidup kami menjadi hidup yang berkenan di hadapan Allah. Dan kami serahkan penuh di dalam tangan kuasa Tuhan. Roh Kudus senantiasa memimpin di dalam kami belajar firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Amin. Salam. Salam. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh sangat luar biasa suasana sukacita yang kita rasakan di dalam ibadah Paskah Jemaat GTJ Tawangrejo di tahun 2021 ini. Meskipun dengan keadaan yang berbeda di tahun-tahun yang lalu, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan, tetapi semuanya itu tidak mengurangi rasa sukacita kita karena Yesus Kristus telah mati, bangkit, menebus dosa kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti tema yang sudah terpampang di depan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21 dituliskan demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dengan tema Yesus bangkit mengutus kita untuk menyatakan damai sejahtera. Yesus bangkit mengutus jemaat GTJ Tawangrejo, mengutus setiap pribadi kita untuk menyatakan damai sejahtera yang telah kita terima dari Yesus Kristus kepada sesama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup kita akan menjadi sangat berarti. Diri kita akan sangat berarti. Gereja sangat berarti apabila kita mengerjakan misi yang diperintahkan Tuhan. Kekristenan yang tidak mengerjakan misi Allah, kekristenan yang tidak menyatakan damai sejahtera kepada sesama adalah kekristenan yang sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, yang tidak ada artinya dan tidak berdampak sama sekali bagi sesama. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah perayaan Paskah hari ini, doa kita bersama supaya jemaat kita, supaya diri kita, supaya gereja di tempat ini menjadi gereja yang berarti di mata Tuhan. Amin. Dengan cara bersedia dan mau
menyatakan damai sejahtera bagi sesama. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, misi Allah sudah dikerjakan oleh Allah sendiri. Misi Allah sudah dinyatakan Allah sendiri melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, yang datang ke dunia untuk menyatakan kasih-Nya yang sungguh sangat besar tersebut. Untuk mengalami penderitaan, sengsara, mati dan bangkit. Dengan cara itulah misi itu tergenapi. Sudah sering kita dengar berkaitan dengan misi Allah yang disebut dengan missio Dei. Misi artinya mengirim, Dei yaitu Allah, yang datang dari Allah sendiri, atas inisiatif Allah sendiri. Allah datang ke dunia ini dengan merendahkan hati, meninggalkan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus, supaya manusia bisa mengenal, mengerti tentang siapa itu Yesus. Dan hal itu sudah terjadi di dalam Yesus Kristus, sehingga Yesus Kristus sebagai tonggak sejarah dimulainya perjanjian baru. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama merenung sejenak. Sejauh mana hidup kita, sejauh mana kekristenan kita, sejauh mana gereja kita di tempat ini. Apakah kita sudah menyatakan kasih, menyatakan damai sejahtera itu bagi sesama apa belum? Kalau belum, mari kita bersama-sama belajar dan mari bersama-sama mempraktekkan, menyatakan dengan perbuatan hidup kita sehari-hari secara nyata, supaya kita menjadi pribadi, menjadi gereja, menjadi jemaat yang berarti di hadapan Tuhan. Tanpa kita bersedia menyatakan kasih Tuhan kepada sesama, maka kebangkitan Kristus tidak berarti, maka kematian Kristus tidak ada gunanya. Karena Yesus sendiri yang mengutus kita, Yesus sendiri yang memberikan tugas tanggung jawab kepada kita. Kalau kita tidak melakukannya, berarti kita juga menentang apa yang Tuhan perintahkan. Bapak, Ibu, dan jemaat yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya bagi kita, mengapa kita harus menyatakan damai sejahtera bagi sesama? Kenapa kita harus menyatakan, ya? Kenapa kita harus menyatakan damai sejahtera yang kita terima ini kepada sesama? Alasannya yang pertama, karena damai sejahtera sudah diberikan dalam hidup kita. Amin. Karena damai sejahtera sudah diberikan di dalam hidup kita. Kalau kita melihat teks firman Tuhan ini Bapak Ibu dalam Injil Yohanes 20, kalau kita baca dari ayat 19 sampai ayat 23, kata damai sejahtera diulangi oleh Tuhan Yesus 2 kali. Hal ini membuktikan, menegaskan bahwa damai sejahtera yang Tuhan berikan itu damai sejahtera yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat arti damai sejahtera, kalau dalam bahasa Yunaninya yaitu eirene, dalam bahasa Ibraninya shalom. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan Yesus adalah suatu keadaan yang sangat baik, yang sempurna, yang tidak ada kekurangan sedikit pun. Karena apa Bapak Ibu? Damai sejahtera yang Tuhan berikan itu mahal harganya. Karena dengan cara Yesus mati, sengsara, menderita, menyerahkan nyawanya, dan Tuhan Yesus bangkit datang di tengah-tengah para murid, dan Yesus mengatakan damai sejahtera. Karena apa? Kalau kita membaca di dalam ayat yang 19,
Situasi atau keadaan yang dialami oleh para murid pada waktu itu penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan, penuh dengan kecemasan. Karena banyak orang Yahudi yang mencari murid-murid Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati disalib. Mereka mencari murid-murid Tuhan Yesus, ingin ditangkap dan ingin dibunuh. Oleh karena itu Yesus menyatakan damai sejahteranya bagi mereka. Kalau kita membaca dalam ayat 19 bagian B, di situ dikatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, bayangkan kalau seandainya kita dalam situasi dan kondisi seperti yang dialami oleh para murid pada waktu itu, kita dipenuhi dengan rasa kecemasan, kita dipenuhi dengan rasa ketakutan, kita dipenuhi dengan rasa kekhawatiran, kita tidak bisa berbuat apa-apa karena banyak orang yang ingin mencari kita, ingin membunuh kita, ingin mempenjarakan kita. Di hati, di pikiran tidak ada rasa ketenangan sama sekali. Tetapi karena Yesus mati dan bangkit, dan Yesus datang di tengah-tengah para murid pada waktu itu, dan para murid melihat tangan dan lambungnya Tuhan Yesus, mereka bersuka cita. Jadi damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus, yang dibawa Tuhan Yesus adalah damai sejahtera yang mahal harganya. Amin. Dunia bisa ngasih ketenangan bagi kita apa enggak, Bapak Ibu? Bisa. Dunia bisa membuat orang itu bahagia, dunia itu bisa membuat orang itu senang. Contohnya seperti tadi, anaknya sakit, diajak untuk datang berobat kepada dukun. Setan bisa menyembuhkan orang sakit enggak, Bu? Bisa. Setan bisa memberikan kekayaan apa tidak, Bapak Ibu? Bisa. Setan bisa membuat orang itu sukses apa tidak, Bapak Ibu? Bisa. Tetapi apa yang diberikan dunia, diberikan setan, itu tidak seperti yang diberikan Tuhan kepada jemaatnya. Ketika dunia atau setan memberi rasa tenang, rasa sukacita, itu hanya semu, hanya sementara, dan pasti minta tuntutan dari orang yang diberinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus memberi damai sejahtera yang penuh dengan rasa sukacita, yang bisa mengubah hati para murid yang sedang duka cita, yang sedang cemas, yang sedang ketakutan. Ketika para murid melihat Yesus, mereka sukacita, mereka bahagia, mereka bersorak-sorai, dan mereka memiliki rasa semangat untuk memberitakan bahwa Yesus yang dia sembah adalah Yesus yang hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal itu bisa kita rasakan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Meskipun Bapak, Ibu, dan saya tidak bisa melihat secara langsung mana tangannya Tuhan yang kena bekas paku, mana lambungnya Tuhan yang tertikam, tapi kita punya iman, kepercayaan yang penuh bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang telah bangkit, yang hidup dan sekarang berada di surga. Amin. Sehingga hal itu yang harus kita imani. Sukacita itu, damai sejahtera itu, rasa salam itu harus ada, harus kita rasakan dalam hidup kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus dosanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sebagai jemaat Tuhan yang sudah percaya bahwa melalui kebangkitan Yesus kita menerima damai sejahtera,
Tapi kalau hati kita tidak dipenuhi dengan sejahteranya Tuhan, maka harus dipertanyakan dalam diri kita, sudahkah Yesus hadir dalam hidup kita? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mengapa kita harus menyatakan damai sejahtera kepada sesama? Yang pertama tadi saya katakan, karena hati kita sudah dipenuhi damai sejahtera dari Yesus Kristus. Amin. Amin. Karena dosa kita telah dihapus. Seharusnya kita yang dibelenggu, dihukum mati, dengan kasih Tuhan, damai sejahtera yang telah kita rasakan, hidup kita mengalami kemenangan. Hidup kita telah dibebaskan. Hidup kita telah memiliki kekekalan atau jaminan hidup kekal di surga. Ini yang menjadi sukacita, damai sejahtera yang terus menerus kita rasakan dalam hidup kita. Jangan lagi kita dibelenggu oleh pemahaman-pemahaman yang kurang benar. Jangan lagi kita dibelenggu oleh perbuatan-perbuatan dosa yang menghilangkan damai sejahtera itu dalam hati kita. Jangan mau diperbudak oleh kebiasaan-kebiasaan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga damai sejahtera yang telah Tuhan berikan, damai sejahtera yang mahal harganya itu hilang dalam hati dan pikiran kita. Yesus mati di atas kayu salib satu kali untuk menebus dosa kita, dan Tuhan tidak akan mengulangi kembali. Sehingga damai sejahtera yang dibawa, yang diberikan Yesus Kristus itu harus senantiasa kita jaga dalam hati kita. Amin Bapak Ibu. Ini saatnya diri kita sebagai orang percaya, keluarga yang percaya kepada Tuhan, dan gereja yang berharga di mata Tuhan harus memiliki damai sejahtera setiap saat, setiap waktu, dengan cara kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup saling mengasihi, hidup saling memaafkan, hidup saling menghargai satu dengan yang lain. Lalu alasan yang kedua, mengapa kita harus menyatakan damai sejahtera bagi sesama? Karena kita diutus menjadi saksi Kristus yang hidup. Bapak Ibu, karena kita diutus menjadi saksi Kristus yang hidup. Mari kita baca kembali dalam ayat yang ke-21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Jadi damai sejahtera diberikan kepada kita semua. Sudah Bapak Ibu ya. Lalu ayat yang selanjutnya, sama seperti Bapa mengutus aku. Yesus berkata, Yesus tidak hanya memberikan suatu penugasan atau utusan atau perintah kepada orang percaya, tetapi Yesus sendiri sebagai utusan Bapa, Yesus sendiri yang memberikan suatu teladan yang nyata bagi kita. Yesus sudah diutus oleh Bapa datang ke dunia, menderita, sengsara, mati di atas kayu salib, dan itu sudah terjadi. Dan ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, dengarkan baik-baik Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata kepada para murid dan kepada orang percaya sampai hari ini bagi kita, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Perhatikan kata atau kalimat demikian juga sekarang. Kata sekarang memiliki arti yaitu harus dilakukan. Kata sekarang ya saat ini, bukan besok Pak, bukan bulan depan Pak, bukan tahun depan Bu, bukan 2 tahun 5 tahun ke depan, bukan. Tapi kata sekarang menunjukkan dan menjelaskan kepada semua orang percaya, kepada semua para murid, saat itu juga
Yesus mengutus kita, Yesus mengutus orang percaya untuk menyatakan damai sejahtera bagi dunia. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tujuan utama dari pengutusan Tuhan bagi kita untuk menyatakan damai sejahtera bagi sesama, yaitu supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi setiap pribadi, Bapak Ibu dan saya, setiap gereja yang hadir di dunia memiliki tugas dan tanggung jawab, atau disebut dengan amanat agung. Mereka harus mau dan bersedia diutus oleh Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia ini sebagai saksi Kristus yang hidup, sehingga melalui gaya hidup kita, melalui penampilan kita, melalui pelayanan kita, melalui gereja kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu, dan semuanya itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan sangat senang dan bersuka cita kalau setiap anak-anak Tuhan, setiap orang percaya, setiap persekutuan orang percaya, setiap gereja mau menjadi utusan Tuhan yang menyatakan, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan akan bersuka cita dan Tuhan akan menghargai setiap jerih payah Bapak Ibu dan kita semua. Tuhan akan melihat bagaimana gereja Tuhan di tempat ini menjadi utusan yang bisa menyatakan damai sejahtera Allah, yaitu tentang Injil keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jadi kita sebagai orang percaya tidak hanya berpikir apa yang menjadi kebutuhan kita sendiri, menjadi kepentingan kita sendiri. Kadangkala kita terjebak dengan apa yang menjadi harapan kita. Contohnya gini, kita berpikir tentang kebutuhan kita sendiri, tidak berpikir tentang orang lain. Atau gereja hanya berpikir tentang pelayanan di tempatnya sendiri, dan tidak mau menjadi berkat bagi sesama, tidak mau menjadi berkat bagi gereja lain, bagi orang lain, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Seolah-olah itu wah, gerejanya maju, gerejanya berkembang dan sebagainya. Tapi perlu direnungkan kembali, semuanya itu baik. Tetapi kalau kita melihat teks firman Tuhan ini, penekanannya supaya apa? Gereja mau bersaksi, gereja mau menyatakan damai sejahtera Allah, gereja diutus Allah hadir di dunia ini, memberitakan Injil Kristus, memberitakan nama Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan, sehingga kita disebut sebagai orang-orang Kristen, gereja Tuhan yang mengemban misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jadi kita tidak boleh menjadi jemaat yang egoisme, yang hanya berpikir mementingkan kepentingan kita sendiri. Ada kegiatan, ada pelayanan, mari kita dukung bersama-sama. Kalau jemaat mendukung pelayanan gereja, gereja mengembangkan pelayanannya lebih luas, lebih menjangkau banyak jiwa, menjangkau tempat-tempat lain, itu sungguh sangat mulia di mata Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita jangan takut dan jangan khawatir. Pak, kalau saya memberi persembahan kepada Tuhan, bagaimana dengan kebutuhan hidup saya? Pak, kalau gereja ini memberi bantuan atau memberi peduli kasih kepada orang lain, bagaimana Pak dengan kas gerejanya? Nanti kalau kurang bagaimana Pak? Jangan khawatir.
Selama pekerjaan Tuhan itu dilaksanakan dengan misi Allah, dilaksanakan dengan hati yang memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan mencukupkan setiap apa yang kita butuhkan. Amin. Jadi dari jemaat secara pribadi jangan khawatir, secara organisasi, secara bergereja jangan khawatir, karena gereja hadir di dunia ini karena kehendak Tuhan Yesus sendiri, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Buktinya apa? Buktinya Tuhan tidak hanya mengutus, buktinya Tuhan tidak hanya memberikan perintah, tetapi Tuhan Yesus menyatakan, memberikan Roh Kudus dalam ayat yang ke-22 Bapak Ibu. Dan sesudah berkata demikian, sesudah Tuhan Yesus mengutus, memberikan perintah kepada orang percaya, Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang sangat luar biasa yang masih kita rasakan dan berdampak sampai saat ini, yaitu Tuhan Yesus menggembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Yesus Kristus sendiri yang memberi Roh Kudus, berarti rohnya Tuhan yang diberikan kepada kita Bapak Ibu. Amin. Bukan roh nenek lampir, bukan roh orang-orang yang sudah mati, bukan roh-roh yang gentayangan, bukan, tapi roh yang tinggal diam di dalam hidup orang percaya adalah roh Tuhan sendiri, roh Yesus Kristus sendiri, yaitu Allah yang telah kita terima. Terimalah Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan, mari gereja Tuhan, jangan takut, jangan khawatir, melakukan pekerjaan Tuhan yang sungguh sangat mulia ini, melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Jadilah berkat bagi sesama. Amin. Jadilah berkat bagi pelayanan. Gereja kita di tempat ini banyak atau memplanningkan kegiatan-kegiatan atau program-program selama 5 tahun yang kita bahas bersama. Dan kalau kita lihat, itu tidak sedikit uang yang dibutuhkan, cukup banyak. Jangan khawatir, Tuhan pasti mencukupkan. Amin. Pak, ini masih suasana pandemi COVID-19 Pak, pekerjaan saya belum stabil, usaha saya belum stabil. Jangan takut, Roh Kudus sudah diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan menolong kita, Roh Kudus yang akan menyanggupkan kita, Roh Kudus yang akan memberikan keberanian bagi kita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kuncinya, kita mau mengandalkan Tuhan, kita mau bergantung penuh dengan Tuhan, dan kita bersandar kepada Tuhan, maka nama Tuhan dipermuliakan. Hidup orang percaya di dunia ini harus memuliakan Tuhan Yesus dengan segenap hatinya. Hidup orang percaya di dunia ini harus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar hidup di dalam hidupnya. Hidup orang percaya harus membawa reputasi Allah yang baik. Jangan malah melalui gaya hidup kita nama Tuhan tercoreng. Namanya Matius, bukan Pak Matius belakang ya, masuk penjara gara-gara apa? Korupsi. Namanya Yohanes, masuk penjara karena mukuli istri. Namanya Maria, sedang diperiksa oleh polisi karena apa? Menganiaya anaknya. Jangan sampai demikian. Mari jemaat Tuhan, kita bersedia melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan sebagai amanat agung untuk menyatakan damai sejahtera melalui apa? Perkataan dan perbuatan. Amin. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah apa? Mati.
Sekarang kita menerima pengutusan dari Tuhan. Mari jemaat Tawangrejo, jadilah jemaat yang bersedia menyatakan damai sejahtera Allah dengan sikap hidup perbuatan yang nyata, yang bisa dirasakan secara langsung oleh sesama kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui cinta kasih kita, melalui pengampunan yang kita berikan, dan melalui apa yang kita punya, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang percaya kepada Yesus dan menerima keselamatan di dalam dirinya. Itulah yang harus kita renungkan bersama. Amin Bapak Ibu. Yang belum rukun ya rukun, yang masih menyimpan dendam harus saling memaafkan dan sebagainya, karena damai sejahtera itu sudah kita rasakan. Amin. Damai sejahtera Yesus Kristus sudah kita rasakan Bapak Ibu. Amin. Kiranya damai sejahtera itu memenuhi hati kita semua pada sore hari ini. Yang tadi berangkat dengan penuh kecemasan, penuh dengan kebencian, penuh dengan kejengkelan, setelah ibadah Paskah ini semuanya itu hilang karena damai sejahtera Yesus yang sangat dahsyat dan mahal harganya sudah tercurah dalam hati kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan panggilan kita sebagai orang percaya, sehingga kehadiran kita sebagai orang percaya dan kehadiran gereja di dunia ini, di tempat ini, berarti di mata Tuhan. Tim musik, saya persilakan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Kita merenungkan setiap apa yang kita buat, sejauh mana hidup kita sebagai orang percaya yang telah ditebus dosanya melalui darah Yesus Kristus yang mahal. Sudahkah hati dan hidup kita serahkan secara penuh di tangan Tuhan? Dan sudahkah kita mau menjadi pribadi-pribadi Tuhan yang telah ditebus dosanya dan telah bersedia diutus menyatakan damai sejahtera bagi sesama? Bapak Ibu bisa berdoa secara pribadi. Berdoalah kepada Tuhan. Tanpa kesediaan hati kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka hidup kita sebenarnya tidak ada artinya sama sekali di hadapan Tuhan. Yang Tuhan inginkan yaitu kesediaan hati kita. Ini aku jadikan lagu Allahku, kesediaan diri kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bapak Ibu bisa merenungkan setiap perkataan pujian ini. Hidupku dengan rohmu, agar ku jadi saksimu. Mari kita menjadi saksi Kristus yang nyata. Hidupku
Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu kita mengambil waktu sejenak. Renungkanlah setiap perkataan pujian ini. Dan biarlah sore hari ini menjadi suatu pengutusan bagi kita semua. Pengutusan yang dari Yesus Kristus bagi jemaat GTJ Tawangrejo untuk bersedia menyatakan damai sejahtera Allah bagi sesama, bagi suami kita, bagi istri kita, bagi anak-anak kita, bagi saudara kita, bagi tetangga kita, bahkan bagi semua orang yang kita temui. Tuhan, bukalah hati kita, bukalah pikiran kita, bukalah hidup kita. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku mau dan bersedia menjadi saksimu yang hidup melalui gaya hidup kami, melalui perkataan kami. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Ya Tuhan, benar. Roh Kudus sudah diberikan bagi kita. Yesus Kristus sudah menggembusi kita dengan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan. Biarlah Roh Kudus menolong kita, menghibur kita di saat kita melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan dalam diri kita, menjadi saksi Kristus yang nyata. Jemaat Tuhan, siapkan hati kita, siapkan hidup kita, dan kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Benar Tuhan, kami percaya meskipun kami tidak melihat bekas paku di tangan-Mu dan bekas tusukan di lambung-Mu, tombak yang menusuk, luka yang ada di dalam tubuh-Mu, tapi kami percaya Tuhan bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah mengalahkan maut. Dan kebangkitan Yesus Kristus itu membawa kabar sukacita, membawa damai sejahtera bagi setiap orang percaya yang tidak memiliki pengharapan. Sore hari ini Tuhan, kami jemaat GTJ Tawangrejo bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dengan kebangkitan Yesus Kristus, damai sejahtera itu kami rasakan. Seperti kata-Mu ya Tuhan, ketika Engkau menampakkan diri-Mu kepada para murid, Engkau berkata, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang
aku mengutus kamu. Yesus Kristus mengutus Bapak, Ibu, dan saya. Yesus Kristus mengutus gereja kita di tempat ini, supaya kita dan gereja di tempat ini bersedia dan mau menjadi saksi Kristus yang hidup, menyatakan damai sejahtera, menyatakan Injil Kristus bagi sesama. Melalui ibadah Paskah ini Tuhan, biarlah firman ini meneguhkan setiap hati kami masing-masing, supaya kami bersedia melayani Tuhan dalam segala keadaan. Melayani Tuhan, memberikan waktu kami untuk Tuhan, memberikan apa yang kami miliki untuk Tuhan, dan memberikan hidup kami sepenuhnya untuk Tuhan, supaya hidup kami berarti, hidup kami memiliki harga yang mahal di mata Tuhan, karena Yesus Kristus telah mati bagi kami. Kematian Yesus Kristus adalah sesuatu yang berharga bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami untuk menghargai pengorbanan Yesus Kristus dalam diri kami, dengan cara kami bersedia menyatakan damai sejahtera kepada sesama secara nyata. Kami bersyukur Tuhan, kiranya Roh Kudus yang telah kami terima, Roh Kudus yang telah Engkau berikan dalam hati dan pikiran kami, setiap waktu, setiap saat, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kami, memberikan penghiburan dan keyakinan bagi gereja di tempat ini. Ketika kami mengerjakan pekerjaan Tuhan di dunia ini, kami tidak sendirian, tapi Roh Kudus hadir dan bekerja bersama-sama kami, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menerobos setiap hati kami masing-masing. Engkau mengubah setiap hati kami masing-masing. Bahkan di tempat ini, sore hari ini, di mana kami berdiri di hadapan Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Setiap hati jemaat yang sedang berduka cita, Tuhan beri sukacita. Setiap hati jemaat yang mengalami kecemasan, Tuhan memberikan suatu kepastian dan pengharapan. Setiap hati yang penuh dengan kebimbangan, Tuhan memberikan jaminan, Tuhan memberikan keyakinan bahwa hanya Yesus yang menjadi jalan keselamatan, hanya Yesus yang menjadi jaminan hidup kekal kelak ke surga. Oleh karena itu Tuhan, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang bekerja. Setiap jemaat yang masih mengeraskan hati untuk menerima Engkau, lawat mereka Tuhan. Setiap jemaat yang masih mengeraskan hati, tidak mau mendekatkan diri kepada Tuhan, mungkin saat ini mereka di rumah, mereka di ladang, mereka di tambak, mereka di laut, dimanapun mereka berada, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus melawat mereka, Roh Kudus menggerakkan mereka, sehingga mereka sadar hidup mereka bukan milik mereka lagi, tapi hidup mereka sudah ditebus dan menjadi milik Kristus. Oleh karena itu Tuhan, kami mengandalkan Engkau ya Roh Kudus, sehingga jemaat GTJ Tawangrejo menjadi jemaat yang memiliki hidup kekal bersama Yesus kelak di surga semua. Tidak ada yang binasa, tidak ada yang mengalami hukuman kekal di neraka. Itulah harapan kami Tuhan, itulah doa kami Tuhan. Setiap keluarga kami, setiap saudara kami yang masih menjauhkan diri dari Tuhan, kami berdoa dengan kuasa Roh Kudus, jamalah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan yang saat ini merasakan sakit, mungkin sudah beberapa bulan, sudah beberapa tahun, sekian lama mereka masih merasakan sakit. Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus, dengan damai sejahtera yang telah kami terima, dengan keyakinan iman kami kepada Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Jika mereka sakit karena kehendak Tuhan, kiranya Tuhan meneguhkan hati mereka, kuatkan mereka, supaya mereka tetap percaya bahwa Yesus mengasihi mereka.
Yesus mengasihi jiwanya. Yesus menjamin hidup kekalnya. Oleh karena itu Tuhan, sungguh kami bersandar, sungguh kami berdoa, sungguh kami berharap kepadamu ya Tuhan, yaitu di dalam Roh Kudus yang senantiasa menghibur, menguatkan setiap langkah kami untuk kami mengikut Tuhan sampai Engkau memanggil kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati acara ibadah Paskah GTJ Tawangrejo. Dari rangkaian dari awal, pertengahan hingga sampai penghujung acara ini, sampai akhir ibadah ini, semuanya itu karena penyertaan Roh Kudus. Dan kiranya jemaat sepulangnya dari ibadah Paskah ini, mereka memiliki sukacita yang penuh di dalam dirinya, karena Yesus Kristus sudah memberikan Roh Kudus di dalam hati mereka. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami akan pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kami akan melakukan segala aktivitas kami masing-masing. Kiranya apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya itu menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan melalui gaya hidup kami, melalui perkataan kami. Banyak orang yang diberkati karena kami orang-orang yang sudah ditebus dosanya oleh darah Yesus Kristus yang mahal harganya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita meninggalkan gereja ini, sebelum kita melakukan aktivitas kami dan melanjutkan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera yang sumbernya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran kita semua, menyertai hati dan pikiran kita semua, sehingga kita mampu dan bisa menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang bisa memuliakan Tuhan, menjadi gereja yang melakukan misi Allah di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, berikan berkat-Mu kepada jemaat Tuhan di tempat ini, berikan damai sejahtera-Mu kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami akan pulang meninggalkan tempat ini, dan besok kami akan bertemu beribadah di tempat ini kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.
kembali. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. Jemaat tetap tinggal sejenak ya. Iya, saya percaya bahwa Bapak Ibu semuanya diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Sekarang kita akan pulang meninggalkan tempat ini, tapi saya minta pulangnya tertib dan teratur, ya. Nanti akan saya kode karena ibu-ibu konsumsi sedang menyediakan sesuatu buat kita, ya, makan malam buat kita. Oke, ibu konsumsi ready? Siap ya? Oke, saya minta, ayo siapa nih, sebelah kanan dulu apa kiri dulu? Yang sebelah sini dulu ya. Yang sebelah selatan dulu, silakan pulang dari barisan paling belakang, urut. Nggak boleh berdesak-desakan, semuanya pasti kebagian, oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dan selamat Paskah. Selamat Paskah, selamat weekend. Kita akan memuji Tuhan ya. Mas Yanto, mik kendang. Oke, yang di sebelah sana sabar dulu juga ya. Oke, barisan selanjutnya.
Jiwa